Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, kali ini insya Allah kita akan membahas sifat-sifat huruf dhad, ya. Dhad bukan dot, ya. Nah, mungkin sifat-sifat huruf dhad ini agak unik sendiri atau beda sendiri karena memiliki sifat di mana di huruf-huruf lain tidak ada, ya. Yang pertama, sifat-sifatnya, di antara sifat-sifatnya adalah sifat jahar, terus ada sifat rakhawah, terus ada sifat isti'la, ada sifat itlaq, ismar, dan yang terakhir adalah istitalah. Sebelum kita lebih mendetail cara pelafalan mengumpulkan apa itu istitalah, kita latihan dulu atau bagaimana dulu cara pelafalan huruf dhad. Perhatikan dha, li, lu, au. Dha, li, lu, au. Ya. Mungkin bagi orang Indonesia huruf dhad ini agak sulit. Karena apa? Karena memiliki yang pertama sifat jahar, yaitu menahan suara. Jadi ketika melafalkan huruf dhad, jadi ada batasnya. Dan ketika melafalkan huruf dhad, khususnya ketika sukun, dia nafasnya tidak berhenti. Maksudnya tidak ditahan. Jadi dia agak panjang, makhrajnya agak seperti kalau kita bilang ya, seperti huruf sin, ya. Jadi dia makhrajnya agak panjang, kendor, ya. Tidak misalnya enggak. Kalau berarti sifatnya sudah beda lagi. Jadi sifat rakhawah ini berarti hurufnya khususnya ketika sukun dia agak memanjang, atau agak kendor. Dan juga memiliki sifat isti'la dan itlaq. Kurang lebih sama seperti huruf shad, ya. Memiliki dua sifat ini, yaitu sifat isti'la dan itlaq. Nah, biasanya setiap huruf yang sifatnya ada sifat itlaq, dia pasti isti'la. Tapi bukan sebaliknya, ya. Jadi karena sifat isti'la ini ada 7 huruf, tapi sifat itlaq ada 4 huruf. Nah, di antaranya adalah huruf dhad. Ya, jadi ketika melafalkan huruf dhad, lidah kita seperti harus ditekuk, yaitu sifat isti'la, punggung lidahnya kita naikin ke atas. Dan kalau sifat itlaq yaitu rata-rata atau sebagian besar dari lidah itu agak menempel atau mendekati ke langit tadi. Jadi bo. Jadi itu yang membuat suara huruf dhad itu yang kenceng, ya. Beda kalau misalnya kita kita memancing misalnya dari huruf da. Ya, mungkin karena rata-rata atau kebanyakan kesalahan yang ketika melafalkan huruf dhad ini, dia fokusnya di bagian depan lidah, ya, pinggir bagian depan. Jadi ketika nekannya do bukan bo, ya, beda suaranya. Jadi ketika melafalkan huruf bo itu berasa kenceng, dan berasa juga huruf ini sangat kuat. Beda ketika melafal huruf seperti huruf D, tapi dia tambah O, jadi do. Nah, itu salah, ya. Itu kesalahan yang sering terjadi. Khususnya ketika misalnya nih para sahabat Quran yang kalau jadi imam nih, ketika membaca waladhdallin, bacanya walado, bukan walado, tapi do, bukan do. Jadi fokusnya bukan di pinggir bagian depan, tapi pinggir bagian kanan kiri atau dua-duanya, ya. Dan ada sifat terakhir, itu sifat yang saya bilang tadi istimewa atau khusus untuk di huruf dhad saja, yaitu sifat istitalah, sifat memanjang. Nah, apa sih yang memanjang? Makhrajnya jadi panjang. Berarti bukan terlalu panjang, ya. Itu panjangnya hanya berapa mili saja. Jadi ketika khususnya ini jelas sekali ketika melafalkan huruf dhad yang sukun. Nah, mungkin ketika melafalnya, misalnya contoh ketika melafal huruf dhad yang bertasydid misalnya. Waladhdallin tadi, ya, kita praktekkan. Waladhdallin. Jadi ketika melafalkan huruf dhad kan lidah kita udah nempel nih ke langit-langit. Nah, terus ketika waladhdallin, jadi lidah kita tuh agak maju sedikit. Kenapa? Karena angin di dalam kan udah ketekan. Jadi ketika waladhdallin, jadi lidah kita agak kegeser ke depan sedikit. Seperti itu. Itu berarti makhraj yang seharusnya agak ke belakang, karena dhad yang sukun yang anginnya di sini kita tendang, ya, waladhdallin. Jadi makhrajnya atau lidah kita agak memanjang, ya, posisi makhrajnya agak maju ke depan sedikit, ya. Dan kalau misalnya untuk lebih bagaimana cara ini lidah saya kok nggak maju atau gimana, kita bisa merasanya di sini. Jadi di sini anginnya
balon kalau kita tembus kan nggak bisa, kalau nggak bolong balonnya kan bisa besar. Nah sama, jadi huruf dot ketika sukun walam merasa di sini agak kalau kita tekan dia turun ke bawah, khususnya ketika melafalkan huruf dot yang sukun. Walam. Ya, jadi kita juga harus ada waktu juga, ada sifat rokhawanya. Walam. Ya, walam. Seperti itu. Kita praktikkan lagi. Huruf dot, lo, li, lu, au. Lo, li, lu, au. Jangan sahabat Quran jangan sama sekali melafalkan huruf dot itu mirip huruf dal karena sifat-sifatnya sangat jauh, ya. Jangan wala do, jangan do, tapi lo. Ya. Sekarang saya akan membaca satu ayat di mana di situ ada huruf dal, ada huruf dot juga. Jadi sahabat Quran bisa membedakan dari segi suara atau dari segi makhraj mana huruf dot dan mana huruf dal. Silahkan sahabat Quran buka Quran surat Nuh, ya. Insyaallah di ayat 24 di situ ada huruf dal dan ada huruf dot yang di ayat yang sama, supaya apa? Supaya sahabat Quran bisa membedakan antara suara huruf dot dan suara huruf dal. Buka Quran dan kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad adallu katsiran wa la tazidil zalimina illa dhalala. Wa qad adallu katsiran ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا صدق الله العظيم. Perhatikan وقد أضل, bukan وقد أضل, وقد أضلوا. Terus ولا تزد الظالمين إلا تزدي. Terus dolala, bukan dolala, dolala. Jadi karena apa? Huruf dot ini kalau dibanding sama huruf dal lebih dominan huruf dot yang sifat-sifatnya yang kuat. Jadi ketika melafalkan huruf dot itu harus kita menjelaskan bahwa huruf ini memang kuat. Do seperti itu. Memang ada yang mengatakan bahwa yang fasih yang melafalkan huruf dot adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti kita umatnya tidak bisa membaca huruf dot sefasih Nabi Muhammad. Maka disitulah sahabat Quran banyak berusaha dan banyak latihan supaya huruf dot kita sama seperti huruf dot Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.